Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayatul lab wat talibat, kaifa halukum? Hal antum bi khair syihah wal afiyah hazzal yawm. Insyaallah nahnu syihah wal afiyah hazzal yawm. Baiklah para siswa sekalian, bertemu kita kembali dalam pelajaran bahasa Arab wajib kelas 12, pelajaran pertama ad-darsul awal, bahagian ketiga. Pada bahagian ketiga ini kita akan membahas tentang na'at, man'ut, dan idhofah. Namun sebelum kita menjelaskan apa itu na'at dan man'ut serta idhofah, mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Al-amsilah. Awalan, yang pertama, atamanna an ukammila dirasati fi kulliyati tarbiyah bi qismil lughatil arabiyyah li akuna mudarrisan najihan. Aku berharap aku menyempurnakan atau melanjutkan studiku di Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab agar aku menjadi guru yang sukses. Mudarrisan najihan, guru yang sukses. Asanian, nomor 2, Sayyidatul Aisyah tabibatun masyhuratun fi hazihil Madinah. Nyonya Aisyah adalah dokter masyhur di kota ini. Jadi tabibatun masyhuratun, dokter termasyhur atau dokter terkenal. Asalisan, yang ketiga, ya sunu bikum antatanawalu dawa as-saila. Sebaiknya kamu mengkonsumsi obat cair atau sejenis sirup. Jadi dawa as-sail, obat cair atau sejenis sirup, obat yang mencair. Ar-rabi', yang keempat, hal turidu an tatanawala adwiyatas sa'ilah. Apakah kamu ingin mengkonsumsi obat yang cair? Jadi adwiyatas sa'ilata, obat yang cair. Al-khamis, yang kelima, tazuru usrati masjidal haram fi syahril qadimi. Keluargaku mengunjungi Masjidil Haram pada bulan yang lalu. Jadi Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, masjid yang mulia, fi syahril qadimi, pada bulan yang lalu. At-tis'ah, sittah, yang keenam, wa nazuru Makkahal Mukarramah fi sanatil qadimah. Dan kami mengunjungi Makkah al-Mukarramah, Makkah yang mulia, fi sanatil qadimah, pada tahun yang lalu. As-sabi'ah, yang ketujuh, al-mu'minuna al-mukhlisuna yuhibbuhumullah. Orang mukmin yang ikhlas, mereka disayangi oleh Allah. Al-mu'minuna mukhlisuna, orang mukmin yang ikhlas, mereka disayangi oleh Allah. As-samaniyah, yang kedelapan, innallaha yuhibbul mu'minina wal mu'minina al mukhlisina. Sesungguhnya Allah menyayangi orang-orang mukmin yang ikhlas. Al mu'minina mukhlisina, orang-orang mukmin yang ikhlas. At-tasya', yang kesembilan, at-talibatu mujahidatu yuhibbuhunnal mudarrisu. Para siswi yang bersungguh-sungguh
yuhibbuhunna, mereka dicintai oleh mudarris, oleh guru. Al-ashir, yang ke-10, al-mudarrisu yuhibbut talibatil mujiddati, guru sayang kepada siswi-siswi yang bersungguh-sungguh. Ihda asyara, yang ke-11, atamanna an akuna laiban ma'rufan fi kuratil qadam, aku berharap aku menjadi pemain laiban ma'rufan, pemain terkenal, fi kuratil qadam, dalam sepak bola. Isna asyara, 12, fayahsunu bikum an ta'kulu ta'amat tayyib, maka sebaiknya kamu memakan makanan yang bergizi. Ta'amat tayyib, makanan yang baik atau makanan yang bergizi. Salasata asyara, 13, wa antum tatamarrinu birriyadatil badaniyah, dan kamu berlatih olahraga fisik, dan hendaklah kamu berlatih olahraga fisik, riyadatil badaniyah, olahraga fisik. Arba'ata asyara, 14, tanmu uqulukum fi hadhil marhalah numuwan syari'an, tumbuh akal kamu fi hadhil marhalah, pada masa ini, numuwan syari'an, dengan pertumbuhan yang cepat. Khamsa asyara, Dr. Ibrahim tabibun ma'rufun, dokter terkenal, fi hazil qaryah, di desa ini. Sekarang kita masuk kepada kaidah, ketentuan. An-na'tu yutabiku man'ud fi tazkir wa ta'nis wa fil mufrad wal jama' wa fi ta'rif wa tankir wa fil i'rab. Na'at harus sesuai dengan man'utnya, baik dalam muzakkar dan muannas, mufrad dan jama', ma'rifat dan nakirah, maupun i'rabnya. Nah, sekarang kita masuk kepada idhofah. Apa itu idhofah? Idhofah tersusun dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi kedua-duanya sama-sama isim. Jadi isim ditambah isim. Jadi kalau kita definisikan, idhofah itu ialah dua kata benda yang saling menerangkan dan diterangkan, menyatakan milik. Sedangkan na'at man'ud adalah dua kata benda, yang satunya kata sifat, ya, kata sifat tergolong juga kepada kata benda, itu saling menerangkan dan diterangkan, menyatakan sifat. Jadi kalau idhofah menyatakan milik, sedangkan na'at man'ud itu menyatakan sifat. Makanya dalam menerjemahkan biasanya na'at man'ud itu di antara dua kata itu bisa kita masuki kata yang. Misalkan rumah yang besar, baitun kabirun. Jadi ada kata-kata yang. Tapi kalau pada idhofah, rancu dalam menerjemahkannya kalau kita selipi kata yang. Nah, sekarang coba Anda perhatikan ungkapan di bawah ini, maka akan dijumpai dua kata isim, dan perhatikan saat Anda menerjemahkan. Struktur ungkapan ini dalam bahasa Arab disebut dengan idhofah. Jadi idhofah itu terdiri dari mudhaf, mudhafun ilaih. Ya, ini ada 4 kolom. Ya, mudhaf, mudhafun ilaih. Kita lihat contoh berikut. Rasulullahi. Jadi Rasulullahi ini susunannya namanya idhofah. Terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Rasulu mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Sihatul jismi, kesehatan badan. Jadi kesehatan badan atau badan sehat. Sihatul jismi, sihah idhofah,
jismi mudhafun ilaih. Jadi semua kata yang pertama namanya mudhaf, sedangkan kata yang kedua namanya mudhafun ilaih. Fursatul asnan, sikat gigi. Ina'ut ta'am, mangkok makanan. Nazafatil asnan, kebersihan gigi. Nazafatil ina'i, kebersihan mangkok atau tempat makanan. Ilka'il kumamah, membuang sampah. Iyadatul marid, mengunjungi orang sakit atau melayat orang sakit. Marhalatul murahaqah, masa remaja. Amalul murahikin, cita-cita remaja. Imanun muttaqin, imannya orang-orang yang bertakwa. A'malul muslimin, amal-amalnya orang-orang muslim. Tanzifal fammi, kebersihan mulut, ya. Miyahil abair, air sumur. Ziaratul kubur, mengunjungi atau ziarah kubur. Salasu habbat, 3 pil, ya, pil atau obat. Qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Taqsimul awqat, pembahagian waktu. Tahqiqul amal, mewujudkan cita-cita. Numuun atfal, pertumbuhan anak-anak. Ma'junil asnan, pasta gigi. Talwisil abar, talwisil abar, pencemaran sumur. Ilka'ul qadharah, membuang kotoran. Ghurfatil mawar, ruangan atau kamar mawar. Jadi nama kamar, kalau di rumah sakit itu ada nama kamar itu mawar melati. Jadi ghurfatil mawar, ruangan atau kamar mawar. Salatul musafirin, salatnya orang-orang musafir. A'malul mudarrisin, pekerjaannya guru, kerjaan para guru. Ba'da zuhri, setelah zuhur. Kulla yaumin, setiap hari. Nazafatis syarab, kebersihan minum. Nazafatil masakin, kebersihan tempat tinggal. Ba'dal habbat, beberapa pil atau obat. Kuratul qadam, bola kaki. Kita kembali. Kalau di sini pakai al, maka di sini juga pakai al. Al-a'malu pakai alif lam, maka ini as-salih, as-salihat. Ya. Nah, kalau sini tidak pakai alif lam, at-tabibun tidak pakai lam. Ya, maka ma'rufun, ma'rufun juga tidak pakai alif. Begitu juga tabibatun. Ya. Maka di sini masyhuratun. Ini sama-sama muzakkar. Tabibun muzakkar, ma'rufun juga muzakkar. Jadi kalau tabibatun muannas, maka masyhuratunnya juga muannas. Ad-dawa as-saila, sama-sama pakai alif lam. Adwiyata sailata, ini sama-sama muannas, sama-sama pakai alif lam. Jadi itulah pelajaran kita pada kesempatan ini. Dan untuk latihan Ananda, silakan Anda kerjakan LKS halaman 14 sampai halaman 17. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, mohon paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.